Lalu hebatmu apa? Ngaku Durya Wali Songo tapi tidak punya kepedulian sama rakyat Banten. Mana Durya Wali Songo nih? Mestinya hari ini yang paling lantang menolak PIK adalah Durya Wali Songo. Jangan nongol Said Akil macam begitu. Ini nongol malah Said Akil. Kalau nggak bacot paling Durya Wali Songo. Mana hari ini yang merasa paling Durya Nabi? Hari ini umat Nabi Muhammad sedang ditindas. Kalian masih sibuk berbicara kalian, nasab kalian, suku kalian, ras kalian. Indonesia hari ini sedang diinjak-injak harga dirinya. Siapa yang harusnya hari ini peduli tentang rakyat Banten? Adalah para Durya Nabi mestinya. Karena mereka lah katanya ada darah Nabi. Ummati. Hari ini yang harusnya paling peduli terhadap rakyat Banten adalah orang yang mengaku Durya Nabi dari jalur manapun. Kalian tidak sedang memperjuangkan Nabi. Kalian sedang mempermalukan Nabi. Ketika kalian menisbatkan kalian kepada Nabi dengan perbuatan kalian seperti itu. Memalukan, menjijikan kalian. Sahabat Nova Official, di depan kita telah menyaksikan sedikit cuplikan daripada rasa kekesalan daripada Kang Maesa Al-Bantani, yang mana saat ini Kang Maesa Al-Bantani ini sedang melawan aguan PSN PIK 2, yang mana PSN PIK 2 ini dinilai sangat amat merugikan terus bagi masyarakat Banten. Dengan adanya PSN PIK 2 ini dinilai ini merupakan bentuk penjajahan yang nyata bagi masyarakat Banten. Tidak sedikit masyarakat Banten yang dirampas tanah-tanahnya itu digunakan untuk pembangunan PSN PIK 2. Dan tak sedikit pula para nelayan banyak yang dirugikan oleh adanya PSN PIK 2 ini. Karena telah kita ketahui pemberitaan yang sedang ramai saat ini atas adanya pemagaran laut sepanjang 30 km ini, itu sangat amat merugikan bagi masyarakat Banten, terkhusus para nelayan. Kang Maesa Al-Bantani pun sedikit menyentil daripada orang-orang yang melindungi adanya PSN PIK 2. Salah satu di antaranya tidak sedikit orang-orang yang berperan sebagai aktor gaduhnya nasab Sadah Ba'alwi, yaitu Kiai Haji Akil Siraj, Tubagus Mogi, terus Gus Rofi, Irfan Wesid, dan orang-orang yang lain yang ikut terjun membuat gaduh terkait isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi. Mereka semua melindungi adanya PSN PIK 2. Kang Maesa Al-Bantani memberikan kritik terhadap orang yang paling terdepan membangga-banggakan nasabnya. Bagaimana tidak? Mereka para pembatal nasab Sadah Ba'alwi yang menggugat nasabnya Sadah Ba'alwi ini, mereka pun mengklaim bahwasannya nasabnya mereka, kelompok para perusak nasab ini, mengaku bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui jalur Wali Songo. Dan hal ini pun dikritik oleh Kang Maesa Al-Bantani. Katanya kelompok para perusak nasab ini nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tetapi nyatanya hari ini yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui Wali Songo seperti Kiai Haji Akil Siraj, Tubagus Mogi, dan orang-orang sebagainya yang membatalkan nasab Sadah Ba'alwi, mereka malah melindungi adanya pembangunan PSN PIK 2 yang ada di Banten ini. Maka dari itu mari kita simak terlebih dahulu kritikan daripada Kang Maesa Al-Bantani, yang mana beliau mengkritik orang-orang yang meributkan terkait gaduhnya nasab. Menjijikan manusia-manusia gaduh nasab. Maka buat menurut khususnya serius, saya sama orang yang masih ngebahas nasab, dua kubu, saya itu jijik. Saya itu jijik ke saudara saya yang sekarang dari kedua kubu masih ribut nasab. Kenapa ada persoalan besar di Banten? Ada saudaranya yang ditindas, ada rakyatnya. Kedua kubu menjijikan, sampah kalian itu. Turun ke lapangan. Banten membutuhkan kalian. Masih saja ngeributin nasab. Kalian itu dua golongan menjijikan yang masih membahas. Muak kalian itu saya. Saya ngomong dua kubu yang masih membahas nasab. Manusia-manusia menjijikan kalian itu. Saya ngomong kedua kubu nggak berimbang sama sekali. Nggak ada timbang sebelah saya. Kedua kubu yang hari ini masih membahas nasab, tidak mau membahas saudaranya di Banten yang sedang ditindas. Itu manusia-manusia menjijikan. Manusia yang butuh pengakuan, buat Durya Nabi. Lalu hebatmu di mana kalau ada saudara umatnya Nabi Muhammad kau tidak membela?
Kau paling mengklaim durian Nabi, yang satu dari jalur Imam Ubaidillah, yang satu dari jalur Wali Songo. Lalu hebatmu apa ngaku durian Wali Songo tapi tidak punya kepedulian sama rakyat Banten? Mana durian Wali Songo nih? Mestinya hari ini yang paling lantang menolak PIK adalah durian Wali Songo. Jangan nongol Said Akil macam begitu. Ini nongol malah Said Akil. Kalau nggak buacak paling durian Wali Songo. Mana hari ini yang merasa paling durian Nabi? Hari ini umat Nabi Muhammad sedang ditindas. Kalian masih sibuk berbicara kalian, nasab kalian, suku kalian, ras kalian. Indonesia hari ini sedang diinjak-injak harga dirinya. Ya, jadi saya sampaikan ini, kedua kubu yang hari ini masih ngeributi nasab, kubu itu adalah kubu yang menjijikan. Orang itu orang menjijikan bagi saya. Siapa yang harusnya hari ini peduli tentang rakyat Banten? Adalah para durian Nabi. Karena mereka lah katanya ada darah Nabi. Ummati, ummati. Hari ini yang harusnya paling peduli terhadap rakyat Banten adalah orang yang mengaku durian Nabi dari jalur manapun. Kalian tidak sedang memperjuangkan Nabi. Kalian sedang mempermalukan Nabi. Ketika kalian menisbatkan kalian kepada Nabi dengan perbuatan kalian seperti itu. Memalukan, menjijikan kalian. Ketika kalian mengklaim durian Wali Songo dengan perbuatan kalian seperti itu. Provokasi. Menjelak-jelakan saudaranya yang muslim. Kalian adalah manusia-manusia menjijikan. Hari ini ada saudara kalian. Lihat tuh durian Wali Songo. Nih durian Wali Songo. Surosowan hancur rata demi harga diri. Kaibon, tuh durian Wali Songo tuh bantu. Ini gak mau tunduk sama kepentingan bangsa asing. Tuh, bukti durian Wali Songo itu peduli terhadap rakyatnya bangsanya. Surosowan rata hancur. Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa sampai pusatnya ke Tirtayasa. Saking tidak mau tunduk. Hari ini ada orang aku duriannya Sultan Ageng Tirtayasa. Namanya Semogi Plomo. Tapi malah saat PIK menindas dia enak-enakan nonton dangdut di PIK 2. Ngaku durian Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi saat rakyat Tirtayasa, Tanara, rakyat Banten ada yang menangis, dia nonton konser di PIK 2. Durian macam apa macam begitu? Hari ini yang harusnya paling peduli, keluar tenaga, keluar duit, hari ini adalah para durian Nabi. Karena Nabi hartanya habis berkuras untuk memperjuangkan Islam. Kalian malah sibuk nasab-nasab. Seandainya kau durian Nabi dan tidak dipercayai orang, itu kan tidak ada masalah. Tapi bagaimana kau berbuat sesuatu untuk umat? Dan kau durian Wali Songo. Seandainya kau dinafikan oleh sejuta orang, kau tetaplah durian Wali Songo. Maka tunjukkan durian Wali Songomu dengan perilakumu. Dengan kecintaanmu terhadap NKRI. Kecintaanmu terhadap rakyat Banten. Ini bukan hanya Banten, Nusantara. Itulah tadi kritikan daripada Kang Maesa Al-Bantani. Yang mana beliau dalam cuplikannya tadi mengkritik, membuat kritikan terhadap orang-orang yang masih gaduh mempermasalahkan terkait nasabnya. Yang mana telah kita ketahui, polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini telah muncul selama 3 tahun lamanya. Sudah 3 tahun lamanya polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi masih dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali orang yang membatalkan nasab Syahdah Ba'alawi ini, mereka pun mengklaim bahwasannya nasabnya ini tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui jalurnya Wali Songo. Seperti halnya Kiai Haji Akil Siroj yang mendukung atas gerakannya Kiai Maduddin yang membahas terkait batalnya nasab Syahdah Ba'alawi, beliau pun menyatakan bahwa dirinya ini tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui jalurnya Wali Songo. Tetapi hal tersebut sangat amat disayangkan oleh Kang Maesa Al-Bantani dan sangat disesali ketika para Wali Songo ini memperjuangkan dan membela rakyat warga negara Indonesia, tetapi pada saat ini muncul orang-orang yang mengaku sebagai zuriyahnya Wali Songo. Nah, dalam hal ini mereka malah melindungi orang-orang yang jelas-jelas ingin menjajah warga negara Indonesia terkhususnya ada di Banten, seperti mereka melindungi adanya pembangunan PSNP 2. Nah, dalam hal ini Kang Maesa memberikan kritikan yang sangat amat keras terhadap orang-orang yang mana hingga saat ini masih terus membuat gaduh terkait batalnya nasab Syahdah Ba'alawi. Tetapi mereka diam ketika adanya penjajahan yang nyata seperti penjajahan PSNP 2 yang dilakukan oleh oligarki asing. Pada konten kali ini cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.